boleh Cina. Misi. Wadah konsumen toh? Wadah konsumen. Pada tanggal 21 Februari, Bapak Uskup waktu itu Bapak Uskup Didi pada saat pertemuan dengan para imam yang berkarya di Keuskupan Surabaya, waktu itu berkumpul kurang lebih itu ada 190 imam. Bapak Uskup menyampaikan waktu itu bahwa selain 2 gereja dan 4 Gua Maria, ditambahkanlah beberapa gereja lagi sebagai gereja destinasi siang. Gereja Kristus Raja Surabaya, Gereja Santo Vincentius Apaulo Kediri, Gereja Santo Cornelius Madiun, Gereja Santo Willibrordus Cepu, dan Gereja Santo Yusuf Duta. Maka kami menyambut gembira pengumuman dari Bapak Uskup. Lalu setelah itu kami membentuk tim untuk menyambut setiap tamu yang akan berziarah ke tempat ini. Lalu setelah itu kami bentuk tim ada 17-18 orang yang selalu siap untuk menyambut tamu-tamu yang datang.
tidak mau kalah ya. Selamat. Hari ini seneng nggak? Yang seneng ketua suaranya. Si Mulyani golok suaranya. Baik, puji Tuhan. Semuanya boleh senang hari ini dan masih dilanjut acara yang akan membuat kita senang, Kak. Betul. Terima kasih Pak Luhut. Terima kasih Pak Jendri. Terima kasih Pak Bambang. Bye-bye ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Kalau sepanjang hari tadi Bapak, Engkau berkati kami dengan kesehatan yang begitu indahnya, sehingga kami dapat menjalani kunjungan ke Garung. Biarlah kebersamaan ini Bapak tidak hanya berlalu begitu saja pada malam hari ini, tetapi biarlah dengan makan bersama, dengan acara-acara yang telah disusun, kami semakin guyup. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ku ucapkan padamu atas biaya kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janji-Mu Tuhan. Itu kan tangan pasangannya. Tuhan Yesusnya aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Tuhan Yesusnya aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Gerakan tangan. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah penolong saya. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih. Sudah dulu. Ini doktor ya, kalau saya ini S3 Pak, lulusan S3 ya toh, doktor betul ya. Ya, kalau saya ini entrepreneur ini hanya niru-niru ngambil semua sepotong-potong. Silakan Pak Yuri. Oke, terima kasih. Tentunya kami sangat bahagia melihat kalian demikian guyupnya, demikian gembiranya
Inilah tugas kami untuk menggembirakan kalian, agar kita selalu bersatu dalam pelayanan. Di Sendangrejo itu Gua Maria ada buatan Pulang Rusuh. Di sana ada plakatnya, kaget saya. Ya, jadi saya nggak sangka, saya lupa lah. Kita memang suatu ketika dalam satu periode kita mempunyai satu program untuk melengkapi Gua Maria di setiap setiap paroki di bawah Keuskupan Surabaya. Jadi saya juga merasa bangga, merasa happy. Ternyata Sendangrejo itu tadi ya ada plakatnya Tulang Rusuk. Namun perlu diketahui bahwa kita ini pelayanan tidak cari nama. Kita ini pelayanan betul-betul sehati penuh kita melayani. Betul ya Pak Ketua ya? Saya pikir saya nggak banyak ngomong. Tentunya Ketua Umum yang lebih banyak memberi inspirasi yang dikatakan oleh MC tadi. Kalau nggak didampingi Pak Jeffrey sebagai sparing, 2 kali saya rapat kerja, saya pakai judul apa? Komunikasi, respon, sparing, dan tanggung jawab. Jadi kalau kita mau tumbuh, memang kita harus belajar kelebihan orang lain. Saya bukan doktor seperti Pak Jeffrey, tapi saya entrepreneur. Saya selalu belajar kelebihan orang lain, belajar dari Bu Verina banyak. Saya pernah ke rumahnya makan pecel atau makan apa, Saya juga pernah ke rumahnya Simon Mime ya. 10-15 tahun yang lalu kita makan pecel ya. Seperti Pak Freddy itu kalau di grup PTRS itu kalau Pak Freddy yang ngomong yang respon banyak. Ya kan? Karena dia ternyata diberi bakat mengarang kata-kata yang menggelitik ya, enak dibaca ya, sehingga banyak yang respon. Jadi komunikasi respon. Saya melihat pertumbuhan yang luar biasa, khususnya dalam menyanyikan lagu wajib kita. Apal ya toh, aduh luar biasa. Ya, kalau apal itu berarti menghayati loh, Pak. Betul nggak? Di samping apal body language-nya. Terus ada kata-kata yang diambil, yang dipetik dari kitab Kejadian. Ulangi kalau di sini. Sesuatu yang baik ini, kan saya tadi Marta kan sudah ngomong ya, bahwa saya selalu mencari kelebihan orang lain. Ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang baginya yang sepadan dengan dia, yaitu pasangan itu. Jadi kalau tadi saya ngomong kepada Marta ya, betul nggak? Saya ini cari Marta tadi juga mau lihat kelebihan Anda. Ternyata malam ini juga sudah terbukti. Kalau yang saya paling hafal apa? Ketuklah, mintalah maka akan diberi. Ya, karena saya paling sering ketuk pintu. Dan kalau paling sering paling buka pintu ini beliau, Pak Yulianto. Waduh, belum ngetuk aja pintunya dari belakang. Jadi rezekinya juga makin banyak. Saya terima kasih. Tapi Pak Teguh memberi saya gelar doktor. Ada terjemahan lagi atau ada singkatan lagi doktor. Beliau selalu mengasih saya di dokter gemeter. Karena selalu minta saya muncul tuh pendadakan gitu loh. Karena saya di dokter gemeter kan. Jadi masih ada harapan dia keempatan. Saya masuk komunitas Katolik ME itu tahun 80 ya. Tahun 99-2000 saya salah satu teman Betugo telepon suruh ikut Tulang Rusuk. Saya jarang kalau ditawari kesempatan belajar itu saya jarang mau. Saya ketemu Tung Desem Waringin tahun 2004 itu waktu saya melakukan lamaran putra saya yang pertama. Sepulang lamaran nyonya saya menunjukkan Jawa Pos, ada iklan ya toh, ada Tung Desem Waringin jualan apa ini program seminar. Saya datang. Nah, kebetulan karena saya orang yang rodol dikenal, saya datang itu
panitianya menyambut saya duduk di depan. Itu tahun 2004 Pak, saya borong seminarnya melalui patung itu saya habis 1 miliar. Saya ke London, ke Australia, Singapura, ke pulau mana ya, saya ikut satu keluarga saya ikutkan semua. Pada tahun 2004 itu saya bayar 1 miliar ikut seminar Pak, karena saya mau belajar. Ya, untuk belajar itu kalau kita punya uang kita belajar. Ya, dan dari seminarnya Pak Tun tentu saya mendapatkan beberapa ilmu penting untuk menjalani bahtera kehidupan. Ya toh, mau nggak tahu apa salah satu yang terpenting? Kalau mau saya kasih sharing, kalau nggak mau ya saya nggak mau. Oh. Ya, mau? Salah satu ikut seminar itu mau 2 apa 1? Saya sih punya 5 atau 8. Ya? Mau 2? Jadi salah satu Pak, kalau you mau maju di bisnis, kalau you mau maju hubungan suami istrimu, you harus rendah hati, sering menyapa orang, sering menyenangkan orang, sering melihat kelebihan orang, jangan cari kelemahan orang. Setuju nggak? Itu yang saya pakai Pak. Makanya saya terpilih jadi ketua umum Paguyuban Turokuso. Kalau tahun 2004 itu saya nggak ikut seminar, mungkin saya juga nggak kepilih Pak. Ya, itu salah satu jurus. Wahai para suami, wahai para istri, jangan cari kelemahan pasanganmu, carilah kelebihan. Apa yang membuat kamu bahagia? Apa yang membuat poin-poin yang membuat hidup Anda punya nilai? Itu, ini kalau mau sharing yang ini sungguh-sungguh saya ngomong Pak. Kalau suami istri aja terus mencari kelemahannya, berat gak? Ya, berat kalau kamu tidur bareng, makan bareng, keluar bareng, tapi si ini salah itu salah, bisa gila loh Pak itu Pak. Itu sungguh Pak itu ya toh. Jadi harus betul-betul mencari, fokus mencari kelebihan pasangan. Setuju nggak ya? Setuju berdiri supaya saya nggak ngantuk. Saya sharing yang kedua. Yang kedua, boleh duduk. Yang kedua Pak, ilmu kedua yang saya dapat itu apa? Tadi saya sudah sharing di sana Pak. Kalau ada problem, fokus solusi. Jadi nggak perlu saya seminggu 2 tanggal 11 saya jatuh Pak. Ya saya sekarang fokus solusi, jangan dansa di tempat gini nih. Kadang berat Pak, di dalamnya kadang ada kabel kita nggak tahu. Jadi kalau kita mau dansa juga harus cari medan lantai yang pas. Ya. Sebetulnya saya ngomong Pak, kalau saya nggak kangen sama Paguyuban Turokuso, saya nggak hadir Pak, ngomong saya ini boyonya masih sakit, ya toh, jatuh. Tadi saya kirimkan ke videonya ya, boleh minta teman. Jatuh itu sarafnya kan Pak. Tapi hoki kalau kita sering berbuat baik tidak kena tulangnya. Kalau kena tulang 3 bulan belum tentu bisa jalan, bisa duduk ya toh. Lui ya, panggilannya Lulu ya. Kakaknya Lulu itu Pak, kalau saya mintai gandau nggak bisa nolak Pak. Karena kalau siang itu mesti saya telepon, musi, ya toh, mesti nggak seneng. Kalau saya ajak ngomong gandau nggak akan ditolak ya toh. Ini benar sama kakak kandungnya dia. Saya kenal mulai tahun 60 ya, kita lahir. Jadi 60 sampai sekarang 65 tahun ini kita bergaul dengan anak. Hampir tiap hari kalau jam 3:30 itu kita mesti telepon 5 menit. Tanya Koko, betul nggak? Ya toh, sama Kokonya Lulu ini cocok. Kalau cocok tuh yuk minta gandau tuh, ketuk pintu tuh gampang wis ya loh. Nggak pernah ada kesulitan untuk mencari rezeki. Jadi pergaulan, menyenangkan orang lain itu menambah semua wawasan dalam kehidupan Anda. Dan boleh nggak saya cium nyonya saya untuk terima kasih? Jadi meningkatkan pergaulan dengan menyenangkan hati orang lain. Puji Tuhan, kita akan banyak rezeki. Ya, kalau orang hidup tidak pernah mau race ya nggak mungkin bisa tumbuh. Race itu terkendali. Berapa yang kamu mau racekan sehingga kalau terjadi kamu tetap hidup nyaman. Kalau saya, dan kalau saya ngomong di semua pasutri yang malam ini hadir, saya belajar terbanyak adalah kepada besan saya. Soal bagaimana Loman, Buliana, aduh apa mangan pasteli mana enggak?
Besok saya divisi mau dikasih lagi makanan enak yang khusus ya loh. Ya loh. Berapa hari yang lalu ada seorang sahabat saya tokoh di Jawa Timur itu ulang tahun. Jadi Mutariyadi barusan ulang tahun yang ke-96 tuh telepon saya, video kalau saya diterima. Kalau ibu mau lihat nanti boleh lihat kan. Bersahabat dengan Mutariyadi 25 tahun, tidak pernah 1 tahun saya tidak ketemu. Saya pasti diundang makan siang di rumahnya, ngobrol hati-hati seperti kakak adik dan sebagainya. Jadi itu juga harus memilih teman yang punya chemistry. Chemistry itu yang punya nilai, Pak, bagi bisnismu, bagi kesehatanmu. Saya waktu kena kanker tuh Mutariyadi yang ngomong, kamu jangan ke Singapura. Kalau kamu operasi di Singapura 50% kamu ke Amerika. Saya batal, saya berangkat ke Amerika. Selamat teman ketemu. Dia ngomong kalau kamu ke Singapura udah 50% nanti. Nanti di kemo, di apa ya? Ya ini sharing saya karena saya merasa hari ini adalah hari baik. Ya, saya kagum tadi dengan bendera kita. Ya, saya juga banyak belajar dari Pak Jeffrey. Tapi kalau saya ngomong, saya paling kagum dengan besan saya ini. Ya, ini luar biasa. Benar-benar pertemanan yang tampak alhamdulillah. Jadi saya belajar banyak, terutama nyonya saya ini ya, memusiknya tentang Bulia Rama. Nah, kamu pasti senang ngomong tentang Bulia Rama. Kalau tentang besan saya ini Buliana sama Pak Bambang, memang dalam saya sampai usia sekarang ini saya baru menemukan pasangan yang luar biasa, pasangan yang sangat ideal, harmonis. Jadi Pak Bambang itu begitu telatennya, sabar, kemana-mana itu kalau sama Buliana tuh pergi, Buliana tuh barangnya itu sampai tasnya itu dibawakan Pak Bambang, luar biasa, sungguh. Terus apa ya, kalau seperti saya kalau pergi Pak Teguh tuh nggak bisa motret. Jadi kalau saya, tapi pernah motretkan orang, juga dimintai tolong orang, dia mau. Tapi kalau suruh motret saya tuh nggak bisa. Jadi kalau Pak Bambang ini, dia dimanapun nggak doyan motretkan Pak Bambang tuh, ayo gini, difotokan, luar biasa sungguh. Terus juga Pak Bambang ini bisa apa? Melayani apa namanya, pokoknya Jawa Buliana ini luar biasa banget. Dia dari segi kesehatan, dia tiap hari jalan kaki 1 jam lebih mungkin. Terus pergi sama kita, ada sini eskalator, sini tangga biasa. Ya pastinya aku pasti ikut yang eskalator. Karena cuma saya lihat sini dia lari pakai tangga biasa yang tinggi. Dan itu nggak pernah lihat ada orang kayak gitu. Terus Buliana nih ke Pak Bambang juga sangat apa ya, luar biasa tintanya. Jadi kalau foto-fotoan itu sampai gaya macam-macam yang mesra-mesra gitu. Jadi nggak pernah saya lihat di teman-teman yang lain. Kepada keluarganya juga begitu memperhatikan. Di usia Pak Bambang mungkin berapa tahun, 3-4 tahun yang lalu punya cucu yang kecil itu dia masih nyetir sendiri, bawa cucunya digendong, terus botol susu tuh dikantongi. Dia tahu dari motor Cincin pakai nyetir sendiri, iya gitu. Bayangkan usia waktu itu mungkin 3-4 tahun lalu ya, gendong cucunya itu, terus susu dikantongi di usia yang sekian, sendirian. Jadi Pak Bambang dan Buliana ini merupakan idola saya dan juga sampai cucu-cucu saya itu aja Jimu, Jija, biar tahu semua, mereka senang gitu. Kalau untuk Pak Teguh, saya kali ini merasa nggak diminta, tapi saya tadi ada kritik karena apa? Pak Teguh saya lihat hari ini pergi, dia ikut, dia happy banget, jadi ngajak BPS beberapa orang, sampai saya sendiri sampai sengaja, memang saya sengaja tadi itu pagi saya tidur, aku ngantuk Pak, aku tidur daripada dia minta BPS gitu ya. Saya sengaja tidur dan memang ya apa, saya rasa
sudah banyak yang bicara dan coba itu aja. Terus tapi Pak Teguh tuh happy banget. Padahal dia tadi pagi bangun jam berapa Pak Teguh? 2:30 dan nggak istirahat lagi loh. Dia sekprinya datang jam berapa Fitri? Jam 5. Jam 5 sekpri sudah datang, jadi jam 2:30 tuh masih dia masuk telepon sana telepon sini sampai sekpri sampai akhirnya kita berangkat baru jam berapa itu dia saya rasa nggak tidur sudah. Terus di bis juga sama sekali sampai saya bilang Pak ini dia ditidurkan ya nggak mau. Jadi Pak Teguh hari ini kalau saya lihat ya happy banget sungguh. Terima kasih. Terus ya. Di dalamnya banyak pesan-pesan ya loh. Saya lagi mau bikin quality of time for my lovely ya, kira-kira itu saya memang nggak kepingin sambutan itu formal, kita kongko aja apa yang bermanfaat yang bisa dipetik ya loh. Tapi saya menganggap semua sahabat-sahabat yang khususnya malam ini hadir, saya bisa belajar banyak hal. Minimal kalau saya mau nyari 1-2 hal itu gampang Pak. Ya, tinggal yang cocok yang kita ambil Pak. Ya, jadi saya terusan banyak belajar. Oh bicara Edward ini Pak, setelah saya sambangi katanya diselamatkan oleh malaikat, ini menjadi lebih mudah kan? Badannya lebih kekar, dansanya tumbuh. Apa saya tidak iri yang positif Pak? Maksudnya saya juga ingin mengikuti jejak dia. Jadi kita, kalau saya ngomong ya, kita hidup tanpa program, tanpa goal, kita lewatkan hidup itu day by day. Tahu-tahu umur 75, tahu-tahu umur 80. Tapi kalau ini enggak, ini saya ingin belajar seperti itu. Kalau ditanya saya Pak, aku happiness-nya kepingin Pak. Apa aku kepingin happiness dasar? Kepingin Pak. Tapi tanggung jawab yang lain masih menanti, masih begitu banyak. Ya, kepingin. Aku kepingin bener bisa nyanyi seperti Bu Liana. Ya, kepingin dansa seperti Edward ini. Waduh kalau nyonya saya lihat Edwardnya. Iya kan, Edward terus orang dan saya bagus dia kan bisa goyang kanan, goyang kiri, kita mau pacet aja ya. Jadi hidup itu banyak, kepingin itu banyak Pak. Kita harus milih kepingin yang memang prioritas kita. Nah, prioritas saya adalah kesehatan. Saya kalau dibandingkan Pak Bambang, aduh pasti harus paruh Pak Bambang. Pak Bambang tadi nyanyi aja itu, waduh matanya dengan penuh cinta melihat yang lain. Ya loh, aku ada dulu sungkan-sungkan Pak Bambang itu teladan. Jadi saya ini ya gini, saya senang ngomong-ngomong yang non formal tapi lebih punya makna. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Jeffrey. Tapi saya mau izin, saya kalau ada lagu, saya mau 1 lagu, saya mau dansa, boleh? Boleh. Kalau boleh malah 2 lagu. Ya.